Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa referensi yang berkaitan dengan paparan Al-Fakir yang berkaitan dengan masalah penyampaian Ki Haji Maduddin yang berkaitan dengan masalah kafaah, masalah kufu dalam masalah nikah. Banyak permintaan dari netizen ya, yang tentu semuanya tidak bisa Al-Fakir jawab. Namun ada yang perlu dan itu harus dijawab, itu ada yang menanyakan tentang referensi. Tentu kalau kita bicara masalah hukum tidak boleh kita bicara pakai logika sendiri, pakai akal-akalan. Hukum harus berdasarkan rujukan-rujukan, baik itu dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW ataupun dari kalamul fuqaha, kalamul ulama. Dan itu harus, kita nggak boleh bicara asal bicara, ngomong serampangan tanpa ada dasar. Pertama, yang Al-Fakir bantah dari pernyataan Ki Haji Maduddin yang mengatakan bahwa kafah hanya ada dalam masalah ijbar. Berarti kan ini kafah itu hanya miliknya perempuan, bapak dan kakeknya kalau begitu. Sementara dari kitab-kitab dalam mazhab Imam Syafi'i semuanya ya itu tidak seperti itu. Dan Al-Fakir menghadirkan beberapa kitab ya. Ada kitab Al-Bayan yang hal itu disampaikan pada Shahifah atau halaman 194 jilid 9. Ya. Nih, Al-Bayan fil Madhabi Imam Asy-Syafi'i syarah kitab Al-Muhadzab. Nah, terus juga disampaikan pula dalam Bughnil Muhtaj di halaman 272 jilid 4 ya, Bughnil Muhtaj. Juga tersurat di Syarhul Manhaj, itu Jamal ya. Nah, itu dalam apa yang di Jamal ala Syarhul Manhaj itu ada pada halaman 329 jilid 9. Dan termasuk Tuhfatul Muhtaj karena daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan yang Al-Fakir pegang adalah kitab Tuhfatul Muhtaj yang dihasyiai Syekh Asy-Syarwani wa Abdul Qasim. Ya, kenapa Al-Fakir pegang ini? Karena kitab ini kitab cetakan dulu ya, cetakan dulu yang tentu kalau nyari agak rumit ya, belum disederhanakan, dimudahkan seperti cetakan-cetakan yang baru seperti Hasyatul Jamal ini. Ya, dan juga masih gundul. Kalau yang baru kan setengah diharokati ya, sebagian walaupun nggak semuanya begitu. Dan Al-Fakir tidak menghadirkan referensi yang lain seperti Radhatul Thalibin, kitab Al-Majmu' ya. Kenapa? Karena di maktabah kecil Al-Fakir ya, di sini di Tangerang, kitab itu nggak ada ya. Al-Fakir punya 2 perpustakaan di Tangerang dan Indramayu. Baik para netizen, muslim-muslimat rahimakumullah, redaksi yang ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ya, ini di sini dikatakan ya, walau zawwajaha ahaduhum al-mustawina bih agar al-kufi li jabin aw unnah biridaha duna ridahum al-baqina wa lam yardah bih awal marrah lam yasihha wa in jahala al-aqidu adama kafaatihi lan al-haqqu li jami'ihim.
andaikan salah satu dari mereka itu aulia, para wali nikah, menikahkan perempuan dengan orang yang tidak kufu. Tapi bukan masalah jab dan unnah, itu masalah seorang laki-laki yang itu putus kemaulannya ataupun yang unnah, yang lemah. Dengan ridho perempuan tadi, tapi tanpa ridho yang lain. Gimana hukumnya? Ini mereka itu walam yardo bih awal amar, enggak ridho sama sekali dari awal gitu. Lam yasihha, enggak sah. Walaupun yang mengakadkan itu enggak tahu kalau ini enggak kufu. Kenapa? Li'anal haqqo li jam'ihim, karena haknya kafaah itu untuk semuanya, untuk hak mereka semuanya. Jelas di redaksi ini mengatakan bahwa kafaah bukan hanya saja milik abun wajaddun dan juga wamra'atun, tapi juga hak semua aulia. Dan sebenarnya mohon maaf, sebenarnya kiai itu tanpa disadari, mohon maaf, meralat itu sebenarnya. Di awal mengatakan kafah itu hanya milik bapak dan kakek dalam masalah ijbar, tapi di tengah-tengah mentamsilkan masalah wali yang satu darajah. Nah, jadi itu ya. Jadi Al-Fakir itu sudah menyampaikan redaksi Tuhfah, dan di Jamal, di Mughni redaksinya beda-beda tipis. Bahkan di Al-Bayan pun itu yang kitab yang lama ini ya, sama juga begitu. Ya Anut Tolibin, Al-Fakir nggak sempat buka, tapi saya yakin semuanya sama, redaksi dalam madrasah itu beda-beda tipis. Nah, terus masalah kafaah ya tentu dalam madhab kita kan itu ada dilihat dari sisi agama, salamah minal uyub, ya enggak, masalah nasab, kuryah, ya hirfah, dan yang terakhir ini yang 6 ini hanya madhabnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Dan Imam Malik cuma 2 ya, agama dan salamatun minal uyub. Jadi kalau ditafsir supaya kita menghafalnya lebih mudah, ad-din dan salamah minal uyub itu ittifaq baina madzahibil arba'ah. Ditambah lagi kuryah, hirfah, nasab, itu sepakat semua 4 madhab kecuali Imam Malik. Dan untuk fil yazar, masalah materi, itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Abu Hanifah. Nah itu jelas tentunya beliau-beliau ya mengatakan nafa itu ada dalilnya. Nah, seperti yang ada dalam kitab Al-Bayan ya. Ini redaksinya sangat sederhana banget, mudah dibaca ya. Saya akan kutip 1 hadis saja, kalau 2-3 pun banyak ya. Ya, contohnya seperti hadis qala li Jibril alaihi salam, inni qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ajid afdala min bani Hashim. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepadaku Malak Jibril alaihi salam, sesungguhnya aku membolak-balik timur dan barat di bumi ini, di hamparan bumi, maka saya tidak menemukan orang yang lebih afdal daripada Bani Hashim. Berarti di sini ada tafadul. Ya, ada perbedaan. Nah, terus juga di hadis yang lain ya, biar lebih mantap kalau kafah itu ada dasar-dasarnya. Ya. Al-Arab ba'duhum akfa'u ba'd.
hayyun li hayyin wa qabilatun li qabilah wa rajulun li rajul ilal haika wal hajjah. Ini kan hadis juga sama penguat itu. Ya. Jadi Quraisy afdal daripada Arab yang lainnya. Untuk suku yang lain itu sama, satu level. Suku kabilah satu level. Rajul li rajul. Begitu. Yang jelas dalil-dalil dari hadis ataupun ayat tentang kawin itu ada. Nah, ini disampaikan beliau ya Haji Maduddin menyampaikan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Itu sesungguhnya itu ayat itu adalah hujahnya madhab yang mengatakan kafaah itu tidak harus ya kecuali masalah agama. Ini Al-Fakir kutip sanggahan bahwa ayat itu adalah dalil untuk yang mengatakan kafaah itu tidak ada. Ini di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya daripada Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, apa yang beliau sampaikan di kitab ini? Jadi ulama yang mengatakan itu kafaah itu tidak ada, itu berdalil dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian apa? Yang paling takwa di antara kalian. Di sini kan berarti tidak membicarakan nasab, tidak membicarakan huriyah, merdeka, juga hirfah, juga membicarakan masalah materi. Yang di sini dalam ayat ini hanya membicarakan takwa, tentu agama. Nah, bagaimana komentar daripada ulama-ulama seperti Madzhab Imam Syafi'i dengan ayat ini? Di mana ayat ini diposisikan? Ya, di sini warudda alaihi bi anna ma'nahu annan nasa mutasawuna fil huquq wal wajibat. Ayat ini dibantah. Maksud daripada ayat itu apa? Sesungguhnya manusia itu sama dalam masalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Tidak ada Arab dibedakan dengan Ajam, Quraisy dengan Arab yang lainnya. Semuanya sama dalam masalah dan kewajiban. Sama, nggak ada bedanya. Wa annahum la yatafadun illa bitaqwa, dan sesungguhnya mereka tidaklah berbeda-beda, punya kelebihan kecuali dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma fi ma adaha minal i'tibarati syakhsiyatil lati taqumu ala arafin nas wa adatihim fala syakka fi anan nasa yatafawatuna fiha. Nah, adapun selain yang tadi masalah hak dan kewajiban daripada i'tibar tersahsiati, pandangan-pandangan yang dilihat daripada sahsia kepribadian yang berdiri sesuai adat dan kebiasaan, fala syakka, maka tidak ragu, tidak syak bahwa manusia itu berbeda dalam hal itu. Fahunaka tafadulun fi rizqi wa tarwah, di sana ada tafadul, perbedaan dalam masalah rezeki dan kekayaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah mengutamakan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam masalah rizki. Ada yang kaya, ada yang miskin. Di sini Allah sampaikan jelas ada tafadul berarti. Wa hunaka tafadulun fil ilmi yaqtadi takrim. Di sana pun ada disinggung. Ada tafadul, perbedaan dalam masalah ilmi yang itu memutuskan atau melahirkan takrim, memuliakan kepada ahlinya. Ya. Apa ayatnya? Yaitu yarfa'illahu alladhina amanunkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan juga orang-orang yang dikasih ilmu beberapa darajat. Beberapa darajat. Nah, itulah ya alasan-alasan daripada mazhab
yang mengatakan kafah itu ada. Dan itu kata beliau di akhir daripada ini ya, dan Syekh Wahbah Zuhaili ya, di akhir sanggahannya membantah ayat tadi yang dipakai untuk menafikan kafaah. Lalu beliau menyampaikan hujah-hujah dengan ayat, apa yang beliau katakan, wa huwa muqtadal fitratil insaniyah wa syari'atu la tusadimul fitrata wal arafa wal adati allati la tukhalifu usuladdin wa mabadi'ah. Itulah tuntutan fitrah insaniyah manusiawi. Artinya biasa begitu. Secara naluri manusia, ketika ada orang kaya, ya segan gitu ya. Ketika ada orang berilmu, segan, itu sudah tertanam dengan sendirinya, natural alami begitu. Terus apa? Wa syariat dan syarat itu tidak menabrak fitrah, tidak bertentangan dengan fitrah, a'raf, kebiasaan dan adat. Yang mana a'raf tadi, adat tadi dan fitrah tidak berbeda atau tidak bertentangan dengan asal-asal agama dan dasar-dasarnya. Jadi jelas ya, masalah hak kafah milik siapa, bagaimana kafah dalam pandangan mazhab kita, dan juga yang mengatakan ada kafah, jelas itu. Kalau kita bedah semua dalilnya, saya kira ya butuh waktu yang lama. Tapi saya berbicara sekarang ini hanya sekadar menyampaikan bahwa apa yang Al-Fakir paparkan pada kesempatan yang lalu, yang menanggapi penyampaian Ki Haji Maduddin, ya punya dasar gitu. Bukan asal ngomong, bukan asal serampangan berbicara. Ya, kalau ngomong hukum kita harus hati-hati ya. Kelas kita mah kelas menukil, hanya memindah kalam-kalam ulama. Ya, kita bukan kelas mustahid berbicara dengan akal. Bukan berarti kita tidak boleh bebas berpikir, bukan, tapi untuk kelas itu harus orang-orang yang tahu tentang ayatul ahkam, hadisul ahkam, mana nasi, mana masuk, amkhos, mujbal, ya muqayyad, paham usul fikih. Ini sayangnya sekarang ini orang sedikit pandai berbicara, berani untuk bicara begitu tanpa dasaran-dasaran referensi-referensi yang jelas. Nah, itu saja ya yang ingin Al-Fakir sampaikan. Dan Al-Fakir akan mengatakan nahnu nahkumu bil dzawahir wala nahkumu bil bawatin. Kami menghukumi dengan hal-hal yang zahir, yang tampak di permukaan media. Yang ramai yang disampaikan di medsos. Adapun di belakang layar, Al-Fakir tidak tahu. Ya, Allah ya tawala syara'ir, Allah itu urusan Allah itu. Nah, iya. Nah, itu saja ya. Kalau mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi netizen yang penasaran dengan Al-Fakir Santri Kobong. Pintu terbuka untuk bersilaturahim, silatul ukhuwah, datang ke sini tapi biniatin solehah. Ya, kita kumpul duduk bahas hukum bukan untuk hebat-hebatan ya, tapi untuk menambah khazanah Islam, untuk memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Ya, nanti kita boleh diskusi ya, duduk dengan cara nyoret ya, utawi kiku tradisi santri Kobong begitu ya, membedah kitab-kitab kuning. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.